Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di simulasi tes kemampuan akademik bahasa Indonesia. Di video ini, kita akan berlatih soal-soal seru untuk menguji seberapa siap kalian menghadapi ujian nanti. Siapkan alat tulis kalian, buku catatan, dan tentunya semangat belajar yang tinggi ya. Yuk, kita belajar bersama. Muhammad Jailani manjur. Mantap dengan hasil jujur. Perhatikan teks non-fiksi berikut untuk soal nomor 1 hingga 3. Malin Kundang adalah cerita rakyat dari Sumatera Barat tentang seorang anak durhaka yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya karena tidak mengakui ibunya setelah menjadi kaya. Cerita ini mengajarkan pentingnya berbakti kepada orang tua dan menjaga sikap rendah hati. Selanjutnya, soal nomor 1, soal pilihan ganda sederhana. Apa pesan moral utama dari cerita Malin Kundang? A. Pentingnya keberanian. B. Menjaga kesabaran. C. Berbakti kepada orang tua. D. Menjadi kaya dengan cepat. Jawabannya adalah C. Berbakti kepada orang tua. Penjelasan, cerita menekankan larangan durhaka dan pentingnya bakti pada ibu. Selanjutnya, soal nomor 2, soal pilihan ganda sederhana. Apa akibat yang dialami Malin Kundang karena tidak mengakui ibunya? A. Ia menjadi kaya raya. B. Ia dikutuk menjadi batu. C. Ia diusir dari kampung. D. Ia menjadi raja. Jawaban adalah B. Ia dikutuk menjadi batu. Penjelasan. Kutukan ibunya adalah akibat dari durhakanya. Selanjutnya, Soal nomor 3, soal pilihan ganda kompleks. Manakah pernyataan yang benar berdasarkan teks? Pilihan jawaban lebih dari satu. A. Cerita berasal dari Sumatera Barat. B. Malin Kundang menghormati ibunya. C. Kutukan terjadi karena durhaka. Jawaban adalah jawabannya adalah A dan C benar. Penjelasan, Malin Kundang berasal dari Sumatera Barat dan dikutuk karena durhaka. Selanjutnya, perhatikan teks non-fiksi berikut untuk soal nomor 4 hingga 6. Membaca buku memberikan banyak manfaat bagi pembaca. Dengan membaca secara rutin, kita dapat menambah pengetahuan, meningkatkan kemampuan berpikir, dan melatih konsentrasi. Selain itu, membaca juga dapat membuat pikiran menjadi lebih tenang. selanjutnya, Soal nomor 4, soal pilihan ganda kompleks kategori. Tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berikut. A. Membaca dapat menambah pengetahuan. B. Membaca membuat pikiran menjadi tegang. C. Membaca dapat melatih konsentrasi. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A sama dengan benar.
B sama dengan salah. C sama dengan benar. Penjelasan. A. Pembaca dapat menambah pengetahuan. Benar. Pada teks tertulis, jelas bahwa dengan membaca secara rutin, kita dapat menambah pengetahuan. Artinya, membaca memang memberi informasi baru sehingga pengetahuan bertambah. B. Membaca membuat pikiran menjadi tegang. Salah. Teks menyebutkan bahwa membaca juga dapat membuat pikiran menjadi lebih tenang. Kata lebih tenang berlawanan dengan tegang, sehingga pernyataan B tidak sesuai isi teks. C. Membaca dapat melatih konsentrasi. Benar. Dalam teks dijelaskan bahwa membaca dapat melatih konsentrasi. Artinya, ketika seseorang membaca, ia belajar untuk fokus, sehingga kemampuan konsentrasinya meningkat. Selanjutnya, soal nomor 5 pilihan ganda kompleks. Tentukan dua pernyataan yang sesuai dengan ide pokok paragraf. Pilihan jawaban lebih dari satu. A. Membaca memiliki banyak manfaat bagi pembaca. B. Membaca hanya dilakukan oleh orang dewasa. C. Membaca dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan C benar. penjelasan. A. Membaca memiliki banyak manfaat bagi pembaca adalah benar. Ini sesuai dengan ide pokok paragraf. Paragraf diawali dengan kalimat utama. Membaca buku memberikan banyak manfaat bagi pembaca. Pernyataan A langsung menyerningkan inti paragraf tersebut. B. Membaca hanya dilakukan oleh orang dewasa. Salah. Paragraf tidak menyebutkan bahwa membaca hanya untuk orang dewasa. Tidak ada batasan usia dalam teks ini, sehingga pernyataan ini tidak sesuai dengan ide pokok dan tidak didukung oleh informasi teks. C. Membaca dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Benar. Paragraf menyatakan bahwa membaca dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Ini merupakan bagian dari manfaat membaca, sehingga relevan dengan ide pokok. Selanjutnya, Soal nomor 6, soal pilihan ganda sederhana. Apa akibat jika seseorang jarang membaca? A. Pengetahuan berkembang lebih cepat. B. Kemampuan berkonsentrasi tidak terlatih. C. Pikiran menjadi lebih tenang. D. Mata menjadi lebih sehat. Jawabannya adalah jawabannya adalah B. Kemampuan berkonsentrasi tidak terlatih. penjelasan B. Kemampuan berkonsentrasi tidak terlatih adalah benar. Teks itu mengatakan bahwa membaca dapat melatih konsentrasi. Artinya, jika seseorang jarang membaca, maka kemampuan konsentrasinya jadi kurang terlatih. Inilah akibat yang paling tepat. Selanjutnya, perhatikan teks berikut untuk soal nomor 7-9. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, mendirikan taman siswa, dan memperjuangkan pendidikan untuk rakyat. Selanjutnya, Soal nomor 7, soal pilihan ganda kompleks. Manakah pernyataan yang benar? Pilih jawaban benar lebih dari satu. A. Ki Hajar Dewantara lahir tahun 1889. B. Dia adalah Bapak Teknologi Indonesia. C. Yang mendirikan Taman Siswa. Jawabannya adalah
Jawabannya adalah A dan C benar. Penjelasannya, dia bukan bapak teknologi, melainkan bapak pendidikan. Selanjutnya, soal nomor 8. Soal pilihan ganda. Apa arti kata mendirikan dalam kalimat mendirikan taman siswa? A. Menghancurkan. B. Membentuk atau membuat. C. Membeli. D. Menyembunyikan. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Membentuk atau membuat. Penjelasan mendirikan berarti membuat sesuatu berdiri atau ada. Selanjutnya, soal nomor 9, pilihan ganda kompleks. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. A. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889. B. Ki Hajar Dewantara masih tinggal di Indonesia saat ini. C. Teks menjelaskan warna baju Ki Hajar Dewantara. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Benar, B. Salah, C. Sama dengan salah. A. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889. Benar. Teks menyebutkan secara jelas tanggal lahir Ki Hajar Dewantara, sehingga pernyataan ini benar. B. Ki Hajar Dewantara masih tinggal di Indonesia saat ini. Teks tidak menyebutkan bahwa beliau masih hidup sekarang. Bahkan Ki Hajar Dewantara telah wafat, sehingga pernyataan ini salah. C. Teks menjelaskan warna baju Ki Hajar Dewantara. Teks tidak memberikan informasi tentang warna baju, jadi pernyataan ini salah. Selanjutnya, perhatikan teks berikut untuk soal nomor 10 sampai 12. Tumbuhan memiliki bagian-bagian seperti akar, batang, daun, dan bunga yang masing-masing memiliki fungsi. Akar menyerap air dan zat hara, batang sebagai penopang dan pengantar zat, daun untuk fotosintesis, dan bunga untuk berkembang biak. Selanjutnya, soal nomor 10, soal pilihan ganda sederhana. Fungsi akar adalah A. Menyerap air dan zat hara. B. Tempat berkembang biak. C. Melakukan fotosintesis. D. Menghasilkan biji. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Menyerap air dan zat hara. Penjelasan, akar menyerap air dan nutrisi dari tanah. Selanjutnya, soal nomor 11, soal pilihan ganda kompleks. Berdasarkan teks, manakah pernyataan yang benar tentang fungsi daun? Pilihan jawaban lebih dari satu. A. Daun melakukan fotosintesis. B. Daun membuat makanan bagi tumbuhan. C. Daun menyerap air dari tanah. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Benar, B. Sama dengan benar, C. Sama dengan salah.
Penjelasan. A. Benar. Teks menyebutkan bahwa fungsi daun adalah melakukan fotosintesis. B. Benar. Fotosintesis berarti membuat makanan. Sehingga pernyataan ini sesuai dengan teks. C. Salah. Menyerap air adalah fungsi akar, bukan daun. Selanjutnya, soal nomor 12 pilihan ganda sederhana. Pilih pernyataan yang sesuai teks dengan fungsi bagian tumbuhan. A. Batang adalah tempat penyimpanan air. B. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. C. Akar berfungsi sebagai alat pernapasan. D. Daun berfungsi menyerap air dari tanah. Jawabannya adalah jawabannya adalah B. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Wah, hebat! Kalian sudah menyelesaikan simulasi TKA Bahasa Indonesia hari ini. Terus semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu membaca dengan teliti. Semakin sering berlatih, semakin siap kalian menghadapi ujian sebenarnya. Sampai jumpa di latihan selanjutnya dan tetap semangat meraih prestasi. Salam sukses untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.